Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Jatuh Cinta Kepada Hantu Tampan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Aroma min tercium begitu kuat, cukup mengganggu tidurku. Saat ku membuka mata, terlihat Milo sedang duduk di dekatku. Sangat dekat. Refleks, aku menggulingkan badan, menjauh. Ngapain deket-deket? Omelku. Aku hanya ingin melihat wajahmu lebih dekat, balasnya. Kalau kita nggak sengaja sentuhan gimana? Aku akan menghilang. Jangan dong. Aku bangkit, lalu duduk di atas kasur. Memangnya kenapa? Ntar aku gak ada temen. Kamu punya banyak teman, Kara? Iya sih, tapi gak ada yang kayak kamu. Aku mengangguknya. Iya kamu. Apa yang spesial dariku? Kamu itu... Aku tak bisa berkata-kata saat menatap wajahnya. Kenapa wajahmu memerah? Tanyanya dengan mata membulat, membuatnya makin terlihat tampan. Kamu itu hantu. Kalau itu juga aku sudah tahu. Aku pikir ada hal lain. Aku menggeleng cepat. Gak ada. Kapan lagi aku bisa berteman dengan hantu? Gantung pula. Ucapku sembari tersenyum dan mengatur irama jantung yang dari tadi berdebar kencang. Kenapa kamu malah senyum? Tegurku pada Milo yang dari tadi menatapku sambil tersenyum. Tingkah lakumu lucu, balasnya seraya membaringkan tubuh di atas kasur. Jangan tidur di sini, cegahku. Milo bangkit, kembali duduk di ujung kasur. Bantalmu bau, keluhnya. Iyalah, bekas ilar. Milo memasang wajah jijik. Emangnya kamu gak pernah ileran? Aku tak ingat, Kara. Alasan. Serius aku tak ingat. Iya. Aku bangkit dari kasur, kemudian berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kar, panggil ibu sambil menoleh padaku yang baru keluar dari kamar mandi. Iya bu, sautku sembari mengusap wajah dengan handuk. Lagi sibuk enggak? Enggak bu. Bisa jagain toko dulu enggak? Bisa sih. Emangnya Mbak Nina kemana? Lagi sakit. Ibu gak bisa ke toko. Soalnya ada pesanan kue dari ibu-ibu PKK. Oh, yaudah. Aku siap-siap dulu. Aku berjalan ke arah lemari. Mau ikut gak? Bisikku saat melewati Milo. Kan ibu sudah bilang lagi ada pesanan kue. Saut ibu yang ternyata masih berdiri di dekat pintu. Bukan ke ibu, balasku. Terus ke siapa? Ke Ayang Caenwu, balasku sembari melirik laptop. Kemarin pohon diajak ngomong, sekarang laptop. Kamu kurang-kurangin deh nonton drakor. Iya bu. Ku tutup layar laptop dengan cepat. Kuncinya ibu gantung di sini ya. Ibu menggantungkan kunci toko di dekat pintu, lalu menutup pintu. Aku melirik Milo yang duduk di belakangku. Shh, ucapku pelan. Milo celingak-celinguk. Ada apa, Kara? Tanyanya bingung. Kamu pergi dulu, aku mau ganti baju. Kenapa tidak bilang langsung saja, malah mengusirku seperti ayam? Iya maaf, pergi dulu ya, aku mau ganti baju. Ucapku dengan suara lembut sembari mengembangkan senyum. Nah, itu jauh lebih baik. Polas Milo lalu menghilang. Bu, Kara berangkat dulu ya. Pamitku sembari memakai sendal. Iya, saut ibu yang berada di dapur. Aku berjalan keluar, menuju toko yang letaknya cukup jauh, kira-kira 500 meter dari rumah. Milo tiba-tiba muncul di sampingku. Kami pun berjalan bersama menuju toko. Apa yang kamu jual di toko? Tanyanya. Kue, balasku melalui batin.
Pasti enak. Iya dong, kue buatan ibu pasti enak. Di mana tempatnya? Apa jauh dari sini? Lumayan, kamu ikut aja. Iya. Setelah berjalan 10 menit, kami pun tiba di depan toko. Dulu, toko ini merupakan sebuah bengkel. Namun setelah ayah meninggal dunia, ibu mengubahnya menjadi toko parsel dan kue kering. Kubuka pintu toko. Wah, kuenya cantik-cantik, ucap Milo sembari menatap parsel di depannya. Iya, sama kayak aku, sautku sembari mengambil sapu. Milo menoleh kepadaku. Semua wanita itu cantik, tapi kamu berbeda. Apa yang berbeda? Kamu bisa melihatku. Milo tersenyum lebar. Oh, jadi begitu. Nyaris saja hidungku terbang dibuatnya. Kamu rajin sekali, ucap Milo sambil melihatku yang sedang menyapu lantai. Harus dong. 1 jam kemudian, tak ada satupun orang yang belanja. Sepi nih, ucapku sembari melirik Milo yang sedang berdiri di dekatku. Milo menoleh, lalu memasang muka bingung. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Bantuin kek, biar rame. Maksudmu? Aku pernah dengar kalau bangsa kami itu bisa menarik pembeli. Aku tak mengerti ucapanmu, Kara. Penglaris gitu, masa nggak tahu? Milo menggelengkan kepala. Jangan bohong, ucapku. Serius, aku tak tahu, Kara. Udahlah. Aku kembali duduk di kursi depan toko. Kenapa kamu marah kepada aku? Enggak kok. Aku benar-benar tidak tahu ada hal semacam itu. Iya, tapi aku bisa mencobanya jika kamu tahu caranya. Aku melirik cepat sembari tersenyum tipis. Sebenarnya aku tahu caranya. Bagaimana? Tapi aku gak yakin kamu mau ngelakuin itu. Jelaskan saja kepadaku. Aku pasti akan membantumu. Dari yang pernah aku baca, caranya itu kamu harus goyang-goyang di depan toko. Kamu jangan bercanda, Kara. Tuh kan, pasti gak mau. Udahlah, aku membuang muka. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku pun tersenyum lebar saat mendengarnya. Cepat, lakukan sekarang. Sabar. Milo berjalan ke depanku, kemudian melakukan peregangan tubuh. Tak lama ia mulai menggerakkan pinggulnya ke kanan dan ke kiri. Kaku banget sih, protesku. Aku tak bisa bergoyang, Kara. Coba tangannya ke atas, terus pinggulnya goyang. Milo melakukan perintahku. Begini, tanyanya sembari menoleh kepadaku. Ya, aku pun tak sanggup menahan tawa. Jangan tertawa, aku malu. Gak ada yang lihat ini. Bangsamu memang tidak bisa melihatku, tapi bangsaku bisa. Dari tadi mereka menertawakan aku. Tak lama kemudian terlihat mobil berhenti di depan toko. Spontan aku berdiri. Berhasil, batinku. Seorang wanita muda keluar dari mobil itu, kemudian berjalan menghampiriku. Makasih, Milo. Milo langsung menghentikan goyangannya. Mbak Ninanya ada? Tanya wanita cantik itu. Mbak Ninanya lagi sakit, Mbak. Balasku. Duh, jangan panggil Mbak dong. Saya masih muda. Balasnya sembari mengipaskan rambut panjangnya. Emang sih, tapi gue kan lebih muda. Emang muka gue kelihatan tua. Wanita cantik itu masuk ke dalam toko, melihat-lihat kue dan parsel yang tertata rapi di etalase. Saya mau yang ini dong. Ia menunjuk salah satu parsel di hadapannya. Yang ini aja. Iya, berapa ya harganya? Aku menghela nafas, padahal harganya sudah tertempel dengan jelas. 500.000. Gak bisa kurang. Biasanya sama Mbak Nina boleh kurang. Duh, gue paling bingung kalau tawaran harga. Bentar ya, saya telepon ibu dulu. Bergegas aku menelpon ibu untuk menanyakan harga pas dari parsel itu. Paling kurang jadi 450.000. Ya sudah, bisa tolong bawakan ke mobil? Iya, aku membawa parsel itu ke dalam mobil. Terima kasih ya, ucap wanita itu sembari menyerahkan uang. Sama-sama, Kak. Mobil itu pun melaju. Aku tak menyangka cara itu akan berhasil.
Aneh sekali, ucap Milo sambil menggaruk-garuk kepala. Ayo goyang lagi, balasku seraya berjalan ke arah kursi. Tidak mau. Katanya mau membantuku. Hanya sekali saja. Kedua kalinya harus bayar. Bayar? Balasku bingung. Iya? Memangnya kamu masih perlu uang? Kan sudah jadi hantu. Bukan uang. Terus apa? Ciuman di pipiku. Enggak. Kenapa? Kamu lupa kalau kita hanya boleh 2 kali sentuhan lagi. Aku gak mau kamu hilang. Biarkan saja aku menghilang, balas Milo sembari cemberut. Jangan. Kenapa? Aku terdiam. Nanti gak ada yang temenin aku jaga toko, balasku. Jadi hanya itu saja alasannya? Iya, emang mau apa lagi? Ya sudah. Milo menghilang. Milo, panggilku. Milo, ia tak juga muncul. Wah, dasar hantu paperan. Milo, ku coba lagi memanggilnya. Apa? Saut suara di belakangku. Spontan aku menoleh. Ternyata ia sedang duduk di atas etalase kaca. Jangan duduk di sana, nanti pecah, omelku. Tidak mungkin, Kara. Turun gak? Milo menggelengkan kepalanya. Kamu kenapa sih? Tidak kenapa-napa. Aku hanya kesal saja. Kesal kenapa? Kamu tidak mau menciumku? Kan udah dibilang aku gak mau kamu ngilang. Aku pikir hubungan kita spesial. Memang hubungan kita spesial. Benarkah? Milo tersenyum. Iya, antara manusia dan hantu itu sangat spesial. Seharusnya aku tidak datang lagi ke sini. Milo terlihat kesal. Emangnya kamu mau aku jawab apa? Tidak perlu dijawab, daripada membuatku semakin kesal. Bilang kalau aku suka sama kamu. Milo tersenyum. Benarkah? Ya enggak sih. Milo menggebrak etalase. Jangan mempermainkan perasaanku, Kara, ucapnya lalu kembali menghilang. Udah, si Milo hari ini kenapa sih? Baru digituin aja udah ngambek. Kar, ngapain ngobrol sama etalase? Tegur ibu yang tiba-tiba sudah datang di belakang. Ibu ngagetin aja, protesku. Aku lagi baca jampi-jampi biar cepat laku. Kamu ada-ada aja. Yang tadi jadi beli. Jadi Bu, aku mengeluarkan uang dari kantong celana, lalu menyerahkannya pada ibu. Ini buat kamu. Ibu memberikan selembar uang 50.000 kepadaku. Wah, asik. Bisa jajan cilok sebakul, ucapku senang. 2 jam berlalu. Kamu dari tadi gelisah banget, Kar. Duduk ganti-ganti posisi terus. Celingak-celinguk gak jelas. Lagi nyariin apa sih? Tanya ibu. Aku menoleh. Gak lagi nyariin siapa-siapa, Bu, balasku. Si Milo kemana sih? Dari tadi dipanggil kagak muncul-muncul, batinku. Kamu pulang duluan saja, ucap ibu. Aku masih mau nemenin ibu. Gak apa-apa, ibu bisa jaga toko sendiri. Iya sudah, aku pulang dulu ya, Bu. Iya, hati-hati nyasar. Ya kali nyasar, sautku seraya pulang. Kar, panggil ibu. Aku menoleh. Ya, kuncinya. Oh iya, aku berlari mengambil kunci, kemudian berjalan menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar, kemudian lanjut menonton drama Korea. Sementara itu, aku terus memanggil nama Milo di dalam hati. Entah kenapa ia tidak muncul juga. Apakah ia benar-benar marah kepadaku? Keesokan harinya, Milo masih belum juga muncul. Kar, ibu udah buatin bekal, ucap ibu seraya menyerahkan kotak tempat makan. Wah, isinya apa, Bu? Kamu lihat sendiri aja. Ibu menyerahkan kotak bekal itu. Bukan mie goreng kan, Bu? Tanyaku sembari membukanya. Bukan. Wah, orek tempe, telur dadar, sayur tahu, sama sambal kacang. Mantap.
Aku kira mie goreng sama nasi. Emang kenapa kalau mie goreng sama nasi? Nanti bentuknya lucu pas dibuka. Lucu apanya? Bentuknya jadi kotak sama kaku gitu. Jadi kayak pizza mie gitu. Oh, makanya makan sebelum mulai sekolah. Enakan pas jam istirahat, biar hemat. Ngomong-ngomong, ini nasi uduk, Bu. Aku mencicipi nasinya sedikit. Iya, kebetulan ada pesanan nasi uduk. Wah, asik. Kukecup punggung tangan ibu, lalu memasukkan bekal makanan ke dalam tas. Kara berangkat dulu ya, Bu. Pamitku. Hati-hati ya. Siap. Aku berjalan menuju jalan utama untuk menunggu angkot. Sesekali memanggil nama Milo, tapi ia masih tidak muncul juga. Angkot pun datang. Bergegas aku masuk ke dalam, duduk di dekat jendela yang terbuka, supaya bisa melihat jalanan. Siapa tahu Milo sedang berdiri di pinggir jalan. Sayangnya sampai aku tiba di sekolah, tak ada tanda-tanda kemunculannya. Kar, panggil suara yang tak mau aku dengar, apalagi di pagi hari. Siapa lagi kalau bukan? Vi? Balasku sembari menoleh pada Fiona. Lu udah ngerjain PR matematika belum? Tuh kan, pasti ngomongin pelajaran mulu ini anak. Bener-bener terobsesi jadi juara umum. Tapi emang ada PR matematika ya? Emang ada PR? Tanya aku. Ada? Lalu, lu belum ngerjain ya? Belum. Balasku lemas. Gara-gara seharian memikirkan Milo, aku sampai lupa mengerjakan PR. Alamat dihukum di depan kelas lagi. Gue nyontek dong. Tidak bisa. Baik banget sih. Enggak ah, kalau ketahuan ntar berapi. Kagak. No. Terlihat Tuti sedang berdiri di dekat tangga. Entut, panggilku. Ait, sautnya. Lu udah ngerjain PR matematika? Emang ada PR? Aduh, lo berdua masih muda udah pelupa. Banyak-banyak konsumsi ginkgo biloba deh, saut Fiona. Ntar gue diabetes lagi kalau kebanyakan makan boba. Balasku. Ginkgo biloba, Kar, buat menambah daya ingat. Sama aja. Beda lah. Udah, malah ngomongin begituan. Ayo Kar, masih ada 10 menit. Kita cari contekan. Ajak Tuti. Yuk, tinggalin aja si pelit. Balasku lalu berlari menaiki tangga. Sesampainya di kelas, banyak temanku yang bernasib sama, belum mengerjakan PR. Hingga akhirnya, kami pun mencontek berjamaah. Bel istirahat berbunyi. Kar, panggil Tuti. Iya, sautku. Lu dari tadi liatin lapangan basket. Ada apa anda? Ngeliat orang yang main basket lantut. Jangan bohong, orang dari tadi gak ada yang main basket. Ayo, nyariin siapa? Ngaku deh. Kalau gue ceritain pun lu gak bakal percaya. Ya coba aja cerita. Janji lu jangan ketawa. Oke. Lu inget gak gue sering ngomongin Milo? Iya. Nah jadi gini. Aku menceritakan semuanya pada Tuti, mulai dari pertemuan pertamaku sampai jaga toko kemarin. Benar kan kata gue? Lu ini anak indigo. Kagak juga Tut. Sekarang aja gue gagal lihat apa-apa di mari. Kan udah pagi Kar, mereka lagi pada ngumpet. Tapi Milo gak gitu. Dia ada mulu, mau pagi, siang, sore, dan malam. Weh, sakti. Tapi emang beneran cakep mukanya. Kayak cowok-cowok blasteran gitu. Bah, gua pengen lihat dong. Nah, masalahnya di situ. Dia ngambek sama gue. Dari kemarin ngilang. Gara-gara lu tolak. Kalau beneran cakep sih, gue langsung nyosor nyium dia. Gak sesimpel itu. Gue mau banget nyium dia, tapi ntar dia ngilang selamanya. Ya juga sih, dilema banget kisah cinta hantu dan manusia. Ya udah, gak usah dipikirin terus. Ke kantin yuk. Gue bawa bekal. Tumben. Makan berdua aja. Gue agak kurang nafsu makan. Aku mengeluarkan kotak bekal. Wah, kayaknya enak banget tuh. Kami pun makan berdua. Minta minum Kar, seret, ucap Tuti. Gue gak bawa minum. Lah, gimana sih? Ini nasi uduk pada nyangkut di tenggorokan. Ya udah, bentar gue beli minum dulu. Buruan. Iya. Aku pun berlari keluar kelas, lalu dengan cepat menuruni tangga. Saking buru-burunya,
kakiku kehilangan pijakan hingga tubuhku meluncur ke arah tembok. "Au!" teriakku. Tiba-tiba Milo muncul di hadapanku, menangkap tubuhku sesaat sebelum membentur tembok. "Kenapa kamu ceroboh sekali?" ucapnya pelan seraya memeluk tubuhku erat. "Terima kasih." Hanya itu yang bisa kuucapkan. Hanya itu saja. Wajah kami saling berhadapan, hanya berjarak beberapa senti saja. Emang apa lagi?" tanyaku. "Ini." Tiba-tiba Milo mencium bibirku. Aku bisa merasakan deru nafasnya yang dingin, serta kelembutan bibirnya. Apakah begini rasanya ciuman pertama? "Bagus, bukannya beli minum malah ciuman sama tembok," tegur Tuti. Aku menoleh cepat kepadanya. "Siapa yang ciuman sama tembok?" sautku. "Ya lu, siapa lagi?" "Kagak, Tut." "Gak usah bohong, itu bibir manyun-manyun deket tembok. Mau ngapain?" Iya, enggak ngapa-ngapain." Aku menoleh ke depan. Ternyata Milo sudah menghilang. Kebiasaan. "Jangan-jangan lu ciuman sama si Milo?" Emang lu lihat? Tuh kan, bener. Wah parah, masa ciuman sama hantu? Tadi di kelas lu ngebet banget pengen nyium juga, sekarang malah bilang begitu. Ya emang, tapi kan gue gak bisa lihat dia, apalagi nyentuh dia. Gue mau beli minum dulu. Bergegas aku menuruni tangga, berlari menuju kantin. Sekembalinya dari kantin, terlihat Tuti sedang duduk bersama beberapa teman sekelasku. "Tut," panggilku. "Apaan sih, Kar?" sautnya. "Ya kan antri." Aku menghampirinya lalu menyerahkan minum pesanannya. "Sini deh." Kemudian mengajaknya ke bangku. "Lu kagak cerita sama yang lain kan?" bisikku sembari berjalan ke bangku. "Kagak, semua rahasia lu aman di tangan gua mah." "Baguslah. Tadinya kalau sampai cerita besok gue kasih makanan campur cyanida soalnya." "Tidak amat. Biarin, biar lu ntar duet sama Miss Kay." BTW Kar, gimana rasanya ciuman sama hantu?" Dingin-dingin empuk." Jadi pengen. Terus sekarang mana Milonya?" "Ngilang. Habis dinodai terus di ghosting." "Emang begitu, tiap kali kita sentuhan dia pasti langsung hilang. Berarti sekarang tinggal satu kali sentuhan lagi." Tiba-tiba suasana hatiku berubah. Sedih sekali. Benar juga ucapan Tuti. Kini hanya tinggal satu sentuhan, lalu Milo akan menghilang selamanya. "Kar, malah ngelamun," tegur Tuti. "Gue lagi mikirin omongan lu barusan. Sisa satu sentuhan, habis itu gue gak bakal ketemu dia lagi. Tau gitu gue mending kejedot tembok aja tadi, daripada harus kehilangan dia." "Tapi Kar, lu kan tahu dia hantu. Dunianya aja udah beda sama kita. Suatu saat nanti lu punya kehidupan sendiri, gak mungkin bisa terus sama-sama dia. Jadi ntar lu yang bakal ninggalin dia atau dia yang bakal ninggalin lu. Kalau gue pribadi sih lebih milih ditinggalin." Iya ampun, temen gue bijak banget omongannya. Malah ngeledek. Gini-gini gue keponakan Mario Teguh. Aku pun tertawa, tapi di kepalaku masih memikirkan ucapan Tuti. Jujur, aku belum berpikir sejauh itu. Masih menikmati kebersamaan dengan Milo. Sampai bel pulang sekolah berbunyi, aku masih memikirkan Milo, terutama alasannya selalu menolongku. Padahal jika ia benar-benar mencintaiku, kenapa tidak membiarkan aku celaka saja terus meninggal, supaya bisa terus bersamanya? "Tidak bisa seperti itu, Kara," ucap suara di belakangku. Aku menoleh. "Milo," sautku pelan. "Dia ada di sini, Kar?" tanya Tuti. "Ada, lagi duduk di belakang kita." Spontan Tuti menoleh ke belakang, lalu mengulurkan tangannya, seperti meraba-raba udara. "Di mana?" tanyanya. Hampir aja lo megang mukanya." Wah, Tuti lanjut meraba-raba. Namun dia tak tahu kalau Milo sudah berpindah tempat, berdiri di sampingnya. "Temanmu ini kenapa?" tanya Milo. "Dia pengen pegang kamu," batinku. "Ada-ada saja. Percuma dia tidak akan bisa menyentuhku." "Ya biarkan saja." "Kau wangi sih, Kar?" tanya Tuti. "Wangi apaan?" "Jeruk itu." "Iya, itu baunya Milo." Biasanya kan hantu tuh bau bunga melati,
Kembang 7 rupa sama bau busuk. Kok ini beda? Ku tatap wajah Milo. Makanya Milo itu spesial. Tunggu dulu deh. Perasaan gue pernah nyumbang ini deh. Tapi pas kapan ya? Ayo inget-inget. Kapan coba? Oh iya, kemarin pas naik mobil mau ke halte busway. Bener, waktu itu dia duduk di dekat lo. Waduh, toh gitu gue raba-raba. Pantesan gue gak boleh geser tempat duduk. Ternyata ada dia. Iya. Sekarang dia ada di mana? Kok dari tadi gue raba-raba gak ada rasa apa-apa? Ada di samping kiri lo, lagi berdiri. Tuti dengan cepat menoleh ke kiri dan meraba-raba udara. Kena gak? Tanyanya. Enggak, dia udah pindah tempat lagi. Sombong amat. Bilangin gitu, gue pengen pegang badannya. Siapa tahu six pack itu, ucapnya. Aku melirik ke arah Milo yang duduk agak jauh. Ia tersenyum mendengar ucapan Tuti. Dia gak six pack kok, ucapku. Wah, lu udah lihat dalemannya? Iya kagak lah. Orang selama ini dia pakai seragam mulu. Lagian di dunia dia mana ada tempat gym. Benar juga sih. Emangnya dia pakai seragam apa? Sekolah kita? Bukan, sekolah Edmund. Hah? Bentar deh. Kayaknya gue ingat sesuatu. Ingat apaan? Dulu pas awal pandemi pernah dengar ada kecelakaan di depan sekolah Edmund. Jangan-jangan itu dia. Aku melirik Milo. Kecelakaannya sih bener, tapi itu belum tentu Milo. Tapi lo tau dari mana ada kecelakaan? Kan kita sekolah online. Tuti gitulah, selalu update info terbaru. Tapi itu beneran dia, Kar? Ya kakak tau juga. Belum tentu juga itu Milo. Soalnya cara bicara dia itu baku banget. Kayaknya bukan anak-anak zaman now. Cuman seragamnya sih masih sama kayak yang dipakai anak-anak Edmund sekarang. Nah kan, coba lu tanyain aja. Udah kakak inget Tut. Hantu bisa amnesia. Udah kayak di sinetron aja. Mungkin pas kecelakaan dia kebentur aspal, jadi amnesia ya. Ledekku sambil melirik Milo. Bisa jadi. Udah yuk, balik. Ini kita sisa bertiga doang. Berdua, Kar. Kan si Milo kagak kelihatan. Iya. Kami pun berjalan keluar kelas. Nama dia beneran Milo, Kar? Tanya Tuti. Iya. Cuman Milo doang. Gak ada kepanjangannya gitu. Gue gak tahu, Tut. Ya lu tanyain lah. Kenapa malah lu yang kepo? Soalnya namanya lucu. Apa mungkin pas kecelakaan dia sempat ngeliat orang yang jualan es kepal Milo? Gak usah ngadi-ngadi dia luntut. Mana ada orang yang jualan es kepal Milo di depan sekolah Edmund? Iya juga ya. Sesampainya di gerbang sekolah, Pak Satman sudah menunggu kami. Hampir aja Bapak kunci gerbangnya, ucapnya. Tenang Pak, dikunci pun masih bisa mencet pagar, sautku. Atau nembus pagar, timbal Tuti. Setan dong kalau nembus pagar, saut Pak Satpam. Aku pun berdiri di pinggir jalan menunggu angkot. Kar, lo paling naik angkot? Tanya Tuti. Iya, kenapa emang? Lo mau ngajakin balik pakai taksi online lagi? Ya kagak sih, bokek kalau tiap hari naik taksi online. Nah tuh tahu. Lo naik angkot bareng Milo? Emang dia pernah naik angkot? Aku melirik Milo. Pernah, batinku. Milo menggelengkan kepala. Belum katanya. Ajakin lah, gue ntar ikut. Idih, kan rumah lo beda arah. Gak apa-apa lagi pengen jalan-jalan sama ayang Milo. Genit amat sih. Kenapa? Lo cemburu? Jangan sampai Milo berpaling sama gue. Gak mungkin. Kulihat wajah Milo yang kebingungan melihat tingkah laku Tuti. Dia duduk di mana, Kar? Bisik Tuti. Nggak jadi ikut, risih sama lo, balasku. Kok gue masih nyium jeruknya? Tuh lihat, aku menunjuk setelan jeruk yang tergantung di dekat kursi supir. Ah, kalau gitu ngapain gue ikut lu? Lagian lu kagak ada kerjaan amat. Ya udah, ntar gue turun di pertigaan aja. Seharusnya lu pujuk dia buat naik angkot, Kar. Kapan lagi lihat anak orang kaya naik angkot? Kan gue doang yang bisa lihat. Iya juga sih. Lagian kalau dia mau naik angkot, kan tinggal naik aja.
Apa kalau ada yang lihat ini? Emang anak indigo lain kagak bisa lihat dia? Mana gua tahu. Harusnya lu tanyain ke si Sri, anak IPS. Dia kan indigo. Oh gak, ntar dia malah jatuh cinta lihat ketampanan Milo. Gue jadi makin penasaran seganteng apa sih dia. Ganteng banget. Udah, gue turun duluan Kar. Iya. Bang, di pertigaan ya, teriak Tuti. Angkot pun berhenti di pertigaan. Salam buat Milo ya Kar. Ntar gue salamin. Tuti pun turun dari angkot. Akhirnya dia pergi juga, ucap Milo yang dari tadi duduk di depanku. Dia pengen banget lihat kamu tuh, batinku. Milo menggeleng-gelengkan kepala. Tidak, temanmu itu aneh dan cerewet. Emangnya aku gak cerewet? Cerewet, tapi aku suka. Suka cerewetnya. Apa suka sama aku? Suka sama kamu. Milo tersenyum manis. Aku pun langsung tersipu malu. Apa kamu suka juga padaku? Imbuhnya. Gimana ya jawabnya? Gimana aku jawabnya dengan pertanyaan yang begitu sulit dijawab? Kalau gue jawab iya, kesannya jadi aneh. Masa gue pacaran sama hantu? Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.